Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini admin akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah lanjutan dari yang kemarin. Kisah ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Dan bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Cerita ini berjudul Terjerat dalam Keangkeran Gunung Salak. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Put, kamu mau tetap stay di sini? Tanya Atar. Tinggalin aja aku di sini. Ada tujuan yang harus aku tuntaskan, ucapku. Kamu jangan ngaco lah. Kamu mau pulang tinggal nama? Tanya Atar. Aku tidak bisa, ucapku. Atar pun menghela nafas panjang. Mungkin dia tidak pernah sangka bahwa aku benar-benar keras kepala. Namun aku benar-benar tidak bisa turun sekarang. Sebab jika aku turun maka semuanya akan sia-sia. Dan aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan tenagaku yang sudah aku habiskan dalam pendakian ini. Aku ingin semuanya tuntas dan aku pulang dengan kebahagiaan. Meskipun semua teman-temanku marah padaku, namun aku tidak begitu memikirkan hal itu. Aku bahagia bisa melakukan pendakian ini bersama mereka. Namun aku juga harus bisa mengutamakan tujuan utamaku untuk datang ke Gunung Salak ini. Atar pun marah karena sikapku yang benar-benar tidak memperdulikan keselamatanku. Namun aku benar-benar belum bisa ikut bersama mereka untuk turun. Aku harus menuntaskan semua urusanku terlebih dahulu di sini. Kalau kamu tetap ingin di sini ya udah, kami harus turun, ucap Atar. Jaga dirimu baik-baik, Put, ucap Malik. Nih, aku kasih nama ranger yang bertugas di posko awal pendakian. Barangkali ada hal buruk terjadi. Semoga sih tidak ada, ucap Miko. Turun aja yuk, Put, ucap Fajar. Aku tidak bisa, ucapku. Aku pun kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya tanpa melihat semua teman-temanku turun. Meskipun aku merasakan perasaan sedih, namun aku harus bisa menepisnya. Aku yakin khodam yang ada dalam tubuhku akan selalu menjagaku dari mara bahaya dan aku tidak boleh takut akan apapun. Aku tidak sendirian. Di sisi lain, semua teman-temanku pun akhirnya turun ke bawah untuk kembali pulang. Kita beneran turun? Tanya Fajar. Kita harus ambil pilihan itu agar kita semua tidak celaka. Kamu lihat kaki Malik. Siapa yang tahu kalau kejadian yang menimpa Malik ada kaitannya dengan khodam milik Putra, ucap Atar. Setauku sih, jin yang ada di gunung kerap kali bentrok dengan jin luar yang dibawa manusia ke gunung. Apalagi jika jin itu berupa khodam, pasti akan terjadi gesekan hebat. Dan itu semua di luar kendali kita, ucap Malik. Lebih baik kita turun. Kita bisa menunggu Putra di posko pendakian awal untuk memastikan dia bisa turun dalam kondisi baik-baik saja, ucap Atar.
Jadi meskipun kita turun ke bawah, tapi kita nggak langsung pulang ke rumah, tanya Fajar. Janganlah, kita tetap harus pastikan dulu Putra sampai dengan selamat di bawah, ucap Atar. Mengapa begitu? Tanya Miko. Kita kan teman Putra. Masa kita tidak setia kawan sih? Tanya Atar. Ya udah, kami manut kamu aja Tar, ucap semuanya. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju base camp pendakian. Perjalanan mereka terasa sangat mudah dan tidak terjadi hal buruk saat perjalanan turun. Bahkan mereka bisa sampai ke base camp dalam waktu yang tidak lama. Mereka pun menunggu kedatangan Putra di base camp sembari beristirahat dan mengobati kaki Memar Malik yang hampir sembuh. Semoga Putra baik-baik saja, ucap Miko. Kita semua sih berharap hal yang sama, ucap Atar. Atar kemudian berinisiatif untuk mendekat ke ranger di base camp pendakian. Ia meminta bantuan pada mereka untuk bisa mengawasi Putra dan mencari Putra jika ia tidak kunjung datang. Kang, bisa minta tolong? Tanya Atar. Kenapa mas? Tanya ranger. Kawan kami ada yang masih di atas gunung. Dia tidak mau turun karena suatu sebab. Bisa tolong gak? Jika dia tak kunjung datang, cari dia ke atas, ucap Atar. Kenapa kalian malah tinggalkan dia sendirian? Tanya ranger. Ada hal yang tidak bisa kami jelaskan, Kang. Aku cuma bisa minta tolong ke kalian sebagai ranger, ucap Atar. Yaudah, kita tunggu dulu aja kawanmu itu, ucap ranger. Ya sudah, terima kasih banyak ya Kang, ucap Atar. Meskipun Atar tegas meninggalkan Putra seorang diri di atas sana, namun ia juga tidak sekejam itu meninggalkan Putra sepenuhnya seorang diri di Gunung Salak. Ia tetap bertanggung jawab sebagai leader pendakian ini, meskipun ada rasa kekecewaan yang menyelimuti diri Atar, dan dia pun masih tidak habis pikir mengapa Putra bisa bertindak sebodoh itu. Saat beristirahat, Atar pun hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia benar-benar khawatir dengan keadaan Putra. Bahkan ada sedikit rasa penyesalan dalam dirinya karena dia sudah meninggalkan Putra seorang diri di atas. Namun penyesalan tinggallah penyesalan, tidak akan bisa diubah lagi. Di sisi lain, aku terus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak Manik seorang diri. Aku membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk bisa sampai di sana. Meskipun sendirian, namun aku tidak merasa takut, sebab aku merasa akan selalu dilindungi oleh Khodam yang ada di tubuhku. Aku pun hanya mengikuti jalan yang sudah memiliki bekas dari pendaki lain. Ini pengalaman pertama aku melakukan pendakian, dan ini juga menjadi pertama bagiku untuk sampai ke puncak tanpa orang lain. Aku tidak marah ataupun kecewa dengan teman-temanku karena semua ini memang salahku. Mereka hanya ingin menyelamatkan diri mereka dan itu menjadi hak mereka. Aku tidak bisa menghalangi mereka dan memaksanya untuk terus bersamaku. Aku pun tidak ingin bersikap egois. Di tengah perjalanan aku berjumpa dengan seorang anak kecil. Dia bertubuh kurus dengan baju lusuh melekat di tubuhnya. Saya bisa antar kamu, ucap anak itu. Kemana? Tanyaku. Ke Manik, ucap anak itu. Kamu tahu kalau aku akan pergi ke sana? Tanyaku. Tahu, dan aku mendukungmu, ucap anak itu. Kamu hantu? Tanyaku. Anak itu hanya diam saja tanpa menjawab pertanyaanku. Dari situ aku sudah feeling bahwa dia bukanlah manusia sepertiku. Rasanya juga tidak mungkin jika seorang anak kecil berkeliaran di atas gunung seperti sekarang ini. Namun dia seolah-olah mengarahkan jalan yang benar. Aku pun terus mengikutinya tanpa ragu. Anggap saja dia adalah penolong bagiku agar tidak tersesat saat di dalam perjalanan menuju puncak Manik. Terlebih lagi ini baru pertama kali bagiku.
Aku terus mengikutinya meskipun langkah anak kecil itu begitu cepat, namun aku berusaha untuk terus mengimbanginya. Aku tidak ingin kehilangan jejaknya. "Hei, tunggu aku," ucapku. "Jika kamu pelan, kamu akan terlambat," ucap anak kecil itu. Di sepanjang jalan ini aku tidak berjumpa dengan pendaki-pendaki lain. Mungkin para pendaki lain sudah sampai di puncak atau bahkan masih berada di bawah. Aku tidak begitu mempedulikannya. Yang aku pikirkan saat ini yaitu bagaimana caranya agar aku bisa sampai puncak Manik dengan segera. Tidak terasa aku mengikuti anak itu hingga jauh. Aku lihat jam tangan dan ternyata aku sudah berjalan selama 2 jam. Itu artinya perjalanan menuju Manik hanya tinggal 1 jam lagi. Aku harus segera sampai sebelum waktu subuh datang. Aku percayakan sisa perjalananku pada anak kecil itu, sebab aku benar-benar buta arah. Jika aku melangkah tanpa arah, aku bisa saja tersesat dan sulit untuk sampai ke puncak, bahkan untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, aku percayakan semuanya pada anak kecil itu. Semoga saja dia mengantarkanku ke tempat yang sesuai dan benar. Aku tidak ingin kembali membuang-buang waktu lagi. "Kamu tenang saja, kamu akan segera sampai ke Manik," ucap anak kecil itu. "Kita nggak tersesat kan?" tanyaku. "Di sini rumahku, dan bapakku juga di sini. Jadi aku tidak mungkin membawamu ke tempat yang salah. Aku akan membawamu ke tempat yang sesuai dengan tujuan utama kamu. Kamu tidak perlu khawatir," ucap anak kecil itu. "Kamu tinggal di sini di mana?" tanya aku. "Semua tanah yang kamu pijak itu adalah rumahku," ucap anak kecil itu. "Kamu tidak takut sendirian?" tanya aku. "Aku tidak takut karena aku pemberani," ucap anak kecil itu. Kami berdua pun terus melanjutkan perjalanan tanpa henti, tanpa istirahat. Dan anehnya aku tidak merasakan lelah sedikit pun. Aku bahagia dengan perjalanan ini. Mungkin karena aku hampir sampai di tujuanku. Aku sudah tak sabar. Aku harus segera sampai di puncak Manik Gunung Salak ini. Aku sudah tidak berpikiran lagi tentang asal-usul anak yang saat ini bersamaku. Bahkan aku sudah tidak peduli apakah dia manusia atau jelmaan setan. Yang aku tahu dia bisa mengantarkanku ke tempat tujuanku dengan benar dalam waktu yang tidak lama. Karena hal itulah, aku benar-benar berterima kasih padanya. Perjalanan ini begitu jauh namun terasa singkat saat aku bersama dengan anak itu. Semoga anak itu tidak mengantarkanku ke jalan kesusahan. Tak lama setelahnya aku pun melihat batas vegetasi. Itu artinya puncak Manik tinggal sejangkal lagi. "Kita hampir sampai," ucapku. "Ini awal kehidupan kamu," ucap anak itu. "Maksud kamu apa?" tanyaku. "Kamu akan tahu dengan sendirinya," ucap anak itu. Aku tidak begitu memusingkan omongan anak itu. Awal kehidupan. Hal itu tidak begitu menjadi beban dalam hidupku. Entah apa yang menjadi awal. "Kita istirahat yuk, kan sebentar lagi sampai. Sekarang aku merasa lelah," ucapku. "Kita bisa istirahat, tapi tidak lama," ucap anak itu. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin melepas dahaga," ucapku. "Ya sudah," ucap anak itu. Kami berdua pun kemudian berhenti. Aku pun bergegas mengambil mineral dalam tasku dan langsung menenggak minuman milikku. Tak lupa aku pun membagikan minumanku pada anak kecil itu. Namun dia menolaknya. "Ini, kamu minum dulu," ucapku. "Tidak haus," ucap anak kecil itu. "Loh, kita kan sudah jalan jauh. Kok kamu tidak haus?" tanya aku. "Aku tidak haus," ucap anak kecil. Saat kami berdua sedang beristirahat, tiba-tiba saja
melintas rombongan pendaki lain yang terdiri dari 4 orang laki-laki. Mereka pun kemudian menyapaku. "Sendirian aja bang?" tanya pendaki itu. "Enggak kok bang, saya bareng adik kecil di samping saya," ucapku. "Adik kecil yang mana bang? Kami nggak lihat apapun," ucap para pendaki. "Ada kok bang," ucapku. Para pendaki itu merasa aneh dengan pernyataanku tentang keberadaan anak kecil yang menemaniku pendakian ini. Mereka bahkan sampai berbisik-bisik bahwa sosok anak kecil yang dimaksud olehku adalah penghuni Gunung Salak ataupun korban jatuhnya pesawat di Gunung Salak ini. "Bang, hati-hati bang, di sini angker," ucap para pendaki. "Iya bang, aman-aman," ucapku. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkanku seorang diri. Meskipun sudah melewatiku, desas-desus tentang pernyataanku masih dilontarkan oleh mereka. Aku pun menjadi sedikit takut dengan kehadiran anak kecil di sampingku. Meskipun sebelumnya aku bersikap acuh tak acuh dengan keberadaan dia, karena dia pula yang sudah menolongku. Namun setelah para pendaki itu mewanti-wantiku untuk berhati-hati, muncul rasa takut dalam benakku. Aku pun memutuskan untuk pergi seorang diri tanpa mengucap sepatah kata pun untuk anak kecil di sampingku itu. Aku memutuskan untuk mendaki hingga puncak Manik seorang diri. Aku bisa mengikuti jejak para pendaki sebelumnya, asalkan aku tidak bersama anak kecil itu. "Kamu mau kemana?" tanya anak kecil itu. Aku tidak menjawab omongan anak kecil itu dan melanjutkan perjalanan dengan mempercepat langkahku. Anehnya anak itu terus-menerus bisa mendahului, entah bagaimana caranya. Dan sekarang dia bukan lagi mengantarkan perjalananku, melainkan terus mengganggu perjalananku dengan terus-menerus mengagetkanku. Aku benar-benar merasa terganggu, hingga akhirnya aku pun naik pitam. "Mau apa sih kamu?" tanya aku. "Mau kamu," ucap anak kecil itu. "Biarkan aku pergi," ucapku. "Tidak bisa, kamu harus bersamaku," ucap anak kecil itu. Aku pun hanya terdiam sembari memejamkan mataku guna meminta bantuan pada khodam yang ada dalam tubuhku untuk mengusir anak kecil yang terus-menerus menggangguku itu. Tiba-tiba, saat anak kecil itu melihat ke arah kananku, dia merasa sangat ketakutan, seperti melihat sosok yang menyeramkan. Ia bahkan sampai menunduk berulang kali, sembari memohon ampun pada sosok yang ada di sebelah kananku. "Iya, saya akan pergi. Maafkan saya," ucap anak kecil itu. Dia pun langsung berlari sekencang mungkin untuk bisa menghindar dariku. Benar-benar kejadian yang membuatku terheran-heran. Padahal sebelumnya sosok-sosok lain tidak begitu takut pada sosok khodam yang ada dalam tubuhku itu. Namun hal itu berbeda dengan sosok anak kecil itu. "Segera lanjutkan perjalananmu," ucap khodam di dalam tubuhku. Aku pun kemudian melanjutkan perjalananku menuju puncak Manik yang sudah tidak lama lagi. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya aku pun sampai di puncak Manik. Aku benar-benar merasa lega. Aku pun kemudian mencari makam yang dimaksud oleh banyak orang untuk melakukan persemedian. Aku tidak menyempatkan diri untuk berfoto atau mencari pendaki sebelumnya yang sudah sampai lebih dulu ke puncak Manik. Aku lebih fokus pada persemedianku. Aku harus menuntaskannya sebelum fajar tiba, ucapku. Saat sedang memanjatkan doa, aku pun dihampiri oleh sosok laki-laki tua bersorban yang tiba-tiba saja duduk di sampingku. "Apa tujuanmu datang?" tanya sosok laki-laki itu. "Ada hal yang harus saya capai, Pak," tanya aku. "Apa itu?" tanya sosok laki-laki itu. "Saya hanya ingin memanjatkan doa di sini, Pak," ucapku. "Apa keinginanmu?"
tanya sosok lelaki itu. Aku pun hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan lelaki itu. Namun dari penampilannya dia seperti tahu banyak hal. Sebetulnya saya tahu tujuan kamu, tapi aku ingin tahu langsung dari mulut kamu, anak muda, ucap sosok lelaki itu. Aku pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan lelaki itu dengan menanyakan tujuan kehadiran lelaki itu ke Puncak Manik. Kalau bapak sendiri ada tujuan apa datang kemari? Tanyaku lirih. Saya sudah di sini sejak lama, ucap sosok lelaki itu. Jadi bapak tahu kalau tempat ini kerap dijadikan tempat untuk memohon sesuatu? Tanya aku. Tentu, ucap lelaki itu. Kalau untuk penyempurnaan ilmu apa bisa, Pak? Tanya aku. Tentu bisa, ucap lelaki itu. Bagaimana caranya, Pak? Tanya aku. Tentu, kamu harus punya kekuatan mental. Tidak bisa hanya sekedar modal nekat, ucap lelaki itu. Memangnya jika tidak kuat gimana, Pak? Tanyaku. Kamu bisa gila, ucap lelaki itu. Aku pun kaget dengan pernyataan yang diucapkan oleh lelaki itu. Aku pun menanyakan kesanggupan mental pada diriku sendiri. Apakah aku bisa sanggup secara mental saat menyempurnakan ilmu dan belajar mengendalikan hodam yang kumiliki? Jika aku tidak sanggup, apakah aku akan gila seperti yang diucapkan lelaki itu? Apa sudah banyak kejadian itu, Pak? Tanya aku. Banyak. Memangnya kamu mau apa? Tanya lelaki itu. Saya ingin menyempurnakan ilmu, Pak, dan saya ingin belajar mengendalikan hodam yang saya miliki. Itu berat. Kamu sanggup? Tanya lelaki itu. Saya sanggup, Pak, ucapku dengan nada terbata-bata. Sosok lelaki itu pun kemudian hanya mengangguk saat mendengar perkataanku. Dia kemudian mengarahkanku ke suatu tempat yang entah aku sendiri pun tidak tahu apa tujuan di baliknya. Aku hanya mengikutinya saja. Lelaki itu kemudian memintaku untuk menanggalkan pakaian yang kumiliki dan diganti dengan pakaian yang diberikannya. Lelaki itu memberikan pakaian berwarna putih panjang lengkap dengan pengikat kepala. Ia memintaku untuk segera memakainya dan jangan mengenakan pakaian apapun selain pakaian yang diberikannya. Aku sendiri tak tahu maksud lelaki itu memintaku memakai pakaian itu. Aku hanya bisa menurut tanpa adanya perlawanan. Kenakan pakaian ini, ucap lelaki itu. Mengapa saya harus pakai ini, Pak? Tanya aku. Agar tujuanmu tetap tercapai, ucap lelaki itu. Tapi apa ini tidak berlebihan? Tanya aku. Tentu tidak. Lekas kenakan, ucap lelaki itu. Baiklah, Pak, ucapku. Aku pun menuruti perkataannya dan langsung mengenakan pakaian yang ia berikan tanpa bertanya lebih panjang lagi. Jika sudah, ikutlah denganku, ucap lelaki itu. Kemana? Tanya aku. Mencapai tujuanmu. Baiklah, Pak, ucapku. Ia kemudian membawaku ke tepi makam dan memintaku untuk duduk bersila sebaik mungkin dan tidak mengizinkanku untuk berbicara ataupun melakukan aktivitas lainnya. Kamu akan melakukan persemedian, tapi kamu tidak boleh berbicara ataupun melakukan gerakan yang tidak bermakna. Cukup diam, pejamkan mata, dan ucapkan permintaanmu, ucap lelaki itu. Berapa lama, Pak, saya harus melakukan ini? Tanya aku. Hingga tengah malam tiba, ucap lelaki itu. Jika saya haus gimana, Pak? Tanya aku. Kamu harus menahannya, ucap lelaki itu. Bagaimana bisa? Tanya aku. Jika kamu amat ingin menunaskan keinginanmu,
tentu kamu akan bisa. Ucap lelaki itu. Baiklah, ucapku. Segera kamu lakukan persemedian dan aku akan mengawasimu di setiap detiknya. Ucap lelaki itu. Jika ternyata saya melanggar peraturan gimana, Pak? Kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Baiklah, ucapku lagi. Aku pun kemudian melakukan persemedian persis di samping makam itu. Aku mulai menyilakkan kakiku, memejamkan mataku, dan memulai permintaan permohonan pada penghuni makam yang ada di depanku. Jam-jam pertama terasa mudah aku lewati. Aku tidak merasakan haus ataupun lapar. Aku pun tidak melakukan hal lain selain memejamkan mata sembari bersila. Aku bisa mengikutinya dengan baik sesuai dengan omongan lelaki tua itu. Bahkan tidak ada gangguan apapun yang datang menghampiriku. Sepertinya semua akan mudah, ucapku dalam hati. Tidak semudah itu, ucap khodam yang ada dalam tubuhku. Maksud kamu? Tanya aku. Kamu akan tahu dengan sendirinya, ucap khodam itu. Benar saja. Tak lama kemudian, setelah aku bercengkrama dengan khodam yang ada dalam tubuhku, terdengar bisikan aneh tepat di telinga kiriku. Mau apa kamu datang kemari seorang diri? Tanya suara itu. Aku tidak menjawab omongan itu, sebab aku diminta oleh lelaki itu untuk tidak bersuara sedikit pun. Adapun tadi, aku bercengkrama dengan khodam dalam tubuhku melalui ucapan dalam hati. Aku benar-benar diam meskipun bulu kuduku pun mulai bergidik dan tak menentu. Aku benar-benar merasakan kecemasan yang luar biasa. Setelah bisikan itu, aku merasa tubuhku seperti dililit oleh ular yang sangat besar. Aku sendiri tidak tahu apakah itu benar-benar ular atau hanya sekedar halusinasiku saja. Aku tidak berani untuk membuka mataku karena perintah lelaki itu. Aku hanya berharap jika ini benar-benar ular dia tidak mematok leherku. Aku sangat takut jika ular tersebut mengandung bisa yang mematikan. Lagi dan lagi aku tidak mampu untuk berucap karena aku takut gagal. Sebab jika aku gagal aku bisa saja menjadi gila. Sedangkan aku tidak ingin hal itu terjadi. Ingin rasanya aku berteriak untuk mengatakan bahwa aku sudah tidak sanggup lagi. Akan tetapi aku harus tetap diam, tidak boleh berucap apapun. Bahkan aku sendiri pun tidak boleh mengeluarkan gerakan sama sekali. Jadi semisal ular yang mengelilingi tubuhku ini mematokku, aku pun tidak boleh melawannya. Apa sesulit ini? Tanyaku dalam hati. Kamu harus kuat, ucap khodam dalam tubuhku. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Pasti kuat, ucap khodam dalam tubuhku. Dalam persemedianku aku berjumpa dengan kakek buyutku yang sudah lama meninggal. Ia tersenyum bahagia melihatku. Pakaian yang dikenakan pun sama persis dengan pakaian yang saat ini aku kenakan. Wajahnya benar-benar bersinar. Ia pun mendekat ke arahku. Ia memelukku dan membisikkan beberapa kalimat penuduh untukku. Cucuku, kakek buyut mewariskannya untukmu karena kakek buyut merasa kamu adalah penerus yang paling tepat dan kamu bisa melewatkan ini, ucap kakek buyut. Tiba-tiba saja terdengar suara bisikan ibuku. Ia mengatakan hal sebaliknya. Bahkan ia menangis saat mengatakan kalimat itu. Nak, pulanglah nak. Jangan lanjutkan. Hal ini tidak baik untukmu. Suara ibuku terdengar begitu jelas, meskipun aku tidak melihatnya secara langsung. Kamu jangan pedulikan ucapan ibumu itu. Aku yang lebih paham tentang dirimu, Cuk, ucap kakek buyut. Jangan kau ikuti ucapan dia, nak. Ikuti ucapan ibu. Ikuti kata hatimu. Semua ini tidak benar,
ucap ibu. Jangan percaya, Cuk, ucap kakek buyutku. Percayalah dengan ibu, nak, ucap ibu. Aku benar-benar dibuat bingung oleh perkataan dua orang penting dalam hidupku. Kakek buyutku mengatakan bahwa hal yang aku lakukan saat ini sudah benar, akan tetapi ibu mengatakan sebaliknya. Lantas kalimat siapa yang harus aku ikuti? Di sisi lain aku tidak mungkin berhenti sementara tujuanku belum terpenuhi. Di sisi lain aku tidak mungkin acuh tak acuh terhadap ucapan ibu. Ibu yang sudah merawatku hingga besar. Bahkan ibu yang tahu segala hal tentangku. Aku harus ikuti perkataan ibu. Jangan, ucap Khodam dalam tubuhku mulai memberontak. Aku tidak mungkin tidak mengindahkan ucapan ibu, ucapku. Kamu akan menyesal, ucap Khodam dalam tubuhku. Aku tidak peduli, ucapku. Sontak kemudian aku berteriak begitu keras sambil membuka mataku. Saat itu hari benar-benar sudah gelap. Keringat mengucur dari tubuhku. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku merasakan gejolak emosi yang tidak mampu aku bendung lagi. Aku tidak bisa. Kamu gagal, ucap sosok lelaki yang membawaku ke tempat ini dari arah belakang. Tidak, aku memilih jalan yang benar. Aku tidak bisa, ucapku. Aku terus meneriaki hal-hal tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak mampu lagi untuk mengendalikan diriku sendiri. Aku benar-benar sudah hilang arah. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat yang benar ataupun minta tolong. Para pendaki yang sebelumnya mendahuluiku pun melihatku yang sedang bertingkah aneh. Mereka mendekat ke arahku dan mencoba untuk menolongku. Mereka mengendalikanku sebisa mungkin, namun aku terus-menerus memberontak. Sepertinya konsekuensi yang diucapkan oleh lelaki itu benar-benar harus aku tanggung saat ini. Para pendaki itu pun sempat menanyakan tentang apa yang terjadi padaku. Namun aku benar-benar tidak mampu untuk mengendalikan diriku sendiri. Bang, kamu kenapa? Tanya para pendaki itu. Aku hanya bisa memberontak dan tidak mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka. Para pendaki itu pun kemudian saling berdebat satu sama lain. Woi, ini gimana? Kita tolong dia aja, tanya pendaki itu. Tolong aja, kita bisa bawa dia turun, ucap pendaki lainnya. Tapi kalau di tengah perjalanan dia berontak gimana? Tanya pendaki itu. Kita bisa ikat dia pakai kain yang kita bawa, ucap pendaki lainnya. Yaudah yuk, kita bawa turun sekarang. Takutnya malah terjadi hal yang lebih buruk, ucap pendaki itu. Mereka pun kemudian mengikat tanganku dengan kain yang mereka bawa. Namun teriakanku terus menggema di puncak Gunung Salak. Bahkan aku terus memberontak tanpa henti hingga mereka pun kewalahan. Khodam dalam tubuhku seakan-akan mati. Ia tak dapat aku kendalikan lagi. Bahkan ia sama sekali tidak bisa membantuku keluar dari ketidakberdayaanku ini. Sepertinya kekuatan makhluk gaib yang ada di Gunung Salak ini memang benar-benar tidak bisa aku anggap enteng. Dan kegagalanku dalam persemedian ini benar-benar membuat hidupku hancur saat ini. Hatiku benar-benar bergejolak. Ingin rasanya aku berteriak sekencang-kencangnya untuk bisa memutar waktu. Aku menyesal karena mengindahkan ucapan ibuku dan memilih acuh tak acuh dengan ucapan kakek buyutku. Padahal yang tahu persis tentang Khodam dalam tubuhku itu adalah kakek buyutku, bukan ibu. Aku menyesal, jeritku dalam hati. Aku benar-benar seperti terpenjara dalam tubuhku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memberontak dan terus memberontak. Kini hari pun semakin larut. Para pendaki itu pun kemudian membawaku dengan sangat hati-hati untuk turun ke bawah. Mereka benar-benar nampak kewalahan membawaku turun ke bawah. Terlebih lagi mereka hanya 4 orang. Dan keadaan jalur pendakian benar-benar gelap, bahkan sangat licin. Kita harus hati-hati, ucap pendaki itu. Jangan sampai kita terjatuh ke bawah, ucap pendaki lainnya. Apa tidak sebaiknya kita hubungi ranger saja? Tanya pendaki itu. Memang ada sinyal? Tanya pendaki. Kita coba dulu, ucap pendaki. Oke, ya udah. Coba hubungi ranger. Mereka pun kemudian mencoba menyalakan handphone milik mereka dan mencoba mencari sinyal
namun tak kunjung ada sinyal yang nyangkut di HP mereka. Percuma, gak ada sinyal, ucap pendaki lainnya. Ya udahlah, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, kita harus bawa dia turun ke bawah, ucap pendaki itu. Mereka pun membawaku turun ke bawah. Kondisiku semakin parah, aku benar-benar sudah tidak mampu lagi mengendalikan diriku sendiri. Aku benar-benar dibuat tak berdaya. Namun ini adalah konsekuensi yang harus aku tanggung. Aku tidak bisa menghindar dari hal ini. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami semua pun sampai di posko pendakian awal. Teman-temanku yang masih bertahan di posko awal pun kaget melihatku yang ditandu oleh para pendaki. Bahkan sampai bawah aku masih terus memberontak. "Ini teman kami kenapa bang?" tanya Atar. Saat kami di puncak, kami melihat dia mengamuk. "Dia seperti orang gila," ucap para pendaki. "Ini teman kami bang," ucap Atar. "Segera panggil orang pintar untuk bisa mengobati dia," ucap para pendaki. Atar pun berinisiatif untuk mencari orang pintar di dekat posko pendakian awal untuk bisa menyembuhkanku, sebab tidak mungkin mereka membawaku pulang dengan kondisiku yang tidak baik-baik saja. Setelah mencari-cari di sekitar posko pendakian dan menanyakan ke beberapa penduduk di sana, Atar pun mendapatkan petunjuk tentang keberadaan salah satu orang pintar di sana. Ia bernama Kiai Darjo. Atar pun kemudian mendatangi rumahnya untuk meminta bantuan pada Kiai itu untuk bisa menyembuhkanku. "Permisi Pak Kiai," ucap Atar. "Iya, ada apa?" tanya Kiai. "Tolong bantu saya Pak, teman saya ada yang bertingkah aneh. Dia seperti dipengaruhi setan. Ia bertingkah seperti orang gila. Bantu kami Pak," ucap Atar. "Teman kamu di mana?" tanya Kiai Dirjo. "Teman saya ada di salah satu rumah warga dekat posko pendakian awal Pak Kiai," ucap Atar. "Baiklah, ayo kita ke sana," ucap Pak Kiai. "Terima kasih banyak Pak Kiai," ucap Atar. Atar bersama Kiai Dirjo pun berjalan menuju tempat di mana aku berada. Sampainya mereka di sana, Kiai Dirjo nampak aneh. Raut wajahnya mengkerut tiba-tiba, bahkan matanya pun memerah tanpa alasan. Ia bahkan langsung memegang kepalaku tanpa alasan. "Siapa kamu?" tanya Kiai Dirjo. "Putra." "Bohong, siapa kamu?" tanya Kiai Dirjo. Aku pun hanya tertawa saat mendengar Kiai Dirjo menanyakan tentang siapa diriku. Aku benar-benar di luar kendali. Aku tidak mampu menguasai diriku sendiri, sehingga apa yang keluar dari mulutku bukanlah keluar dari diriku yang sebenarnya. Kiai Dirjo pun kemudian membacakan ayat Allah untuk bisa menyadarkanku. Namun anehnya bukan kepanasan, aku malah ikut membacakan ayat itu bersama Kiai Dirjo. Hingga semua temanku yang saat itu berada di lokasi merasa terheran-heran. "Sepertinya teman kalian telah melakukan kesalahan yang fatal," ucap Kiai Dirjo. "Kesalahan apa Pak Kiai?" tanya Atar. "Dia telah menyekutukan Allah," ucap Kiai Dirjo. "Lalu apakah bisa disembuhkan?" "Akan sangat sulit." "Lalu apa Pak Kiai yang harus kami lakukan?" "Kalian baca ayat Allah, baca terus yang keras agar jin yang menguasai diri teman kalian ini bisa nyah," ucap Kiai Dirjo. "Baik Pak Kiai," ucap Atar. Pak Kiai Dirjo pun mencoba untuk mengobatiku dengan mencoba memanggilku dari alam bawah sadar. Aku tahu jika dia memanggilku, namun aku tidak sanggup untuk mengatakan bahwa aku masih berada dalam tubuhku dan kondisiku tidak baik-baik saja. Dia sulit untuk kembali, kondisinya sangat sulit. Dia terpenjara, ucap Kiai Dirjo. "Tapi apa tidak ada cara untuk menyembuhkannya Pak Kiai?" "Sulit, sebab dia yang melakukan kesalahan. Dia melakukan hal yang tidak semestinya, dan dia gagal dalam hal itu, sehingga ia harus menerima konsekuensi kehilangan akal sehatnya," ucap Kiai Dirjo. Kiai Dirjo benar-benar tidak membantu banyak, sebab semua persoalan yang terjadi padaku di luar kendalinya. Terlebih lagi aku bekerja sama dengan makhluk gaib penghuni Gunung Salak. Akhirnya dengan berat hati, semua temanku pun membawa aku pulang untuk diantarkan ke rumah. Sampainya di rumah, bapak dan ibuku benar-benar kaget melihat kondisiku yang benar-benar memprihatinkan. Aku pun gila
karena konsekuensi kegagalan itu, dan masa depanku secara tidak langsung benar-benar menjadi berantakan. Orang tuaku hanya bisa menangis menyaksikanku menjadi gila. Aku pun hanya bisa bersembunyi di balik tubuh gilaku. Aku benar-benar terpenjara saat ini. Dan cerita pun selesai. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.